Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini dia proses kita untuk mendormankan trichoderma dari nasi sisa ya, tapi bukan basi ya. Jadi nasi itu kita jadikan jamur dulu seperti ini. Nih. Nah, ini jamur trichodermanya kurang lebih seperti ini. Ini sudah hijau semua. Nah, tuh sudah hijau, cuma karena agak lambat aja saya. Ini hijau murni ya, nggak ada campuran yang merah-merah ataupun hitam ya. Ini hijau lumut asli trichoderma. Kemudian nanti ini kita masukkan ke dalam sini. Ini cairan air beras yang kita sudah peram dengan tetes. Nah, nanti mereka berdua yang akan mendormankan dari jamur trichoderma. Jadi beras ini kan ada kandungan bakteri laktat ya. Jadi mereka yang akan bekerja untuk mendormankan dari trichoderma ini tadi. Jadi ini kita sobekkan kecil-kecil. Nah, ini ya kurang lebih seperti inilah ya. Nah seperti ini kita langsung masukin saja ke dalam cairan ini. Nah nanti mereka akan bekerja untuk ditidurkan supaya tidak aktif ya. Kalau yang saat ini aktif. Nah cuma kan pengaplikasiannya sulit karena dia masih dalam bentuk beku seperti ini. Nah, jadi kita untuk mempermudah kita dormankan di sini. Nah, ini kita dormankan di sini. Jadi ini trichoderma murni ya. Ini kita dari media daun bambu kita ya. Jadi ini murni ya, tidak ada campuran ini. Jadi memang kita sulir sedikit-sedikit. Ini kalau langsung kita masukin utuh-utuh nanti takutnya dia nggak bisa tersebar, nggak bisa terurai sama ini. Dan ini cairannya juga kental ya. Nih tuh kalian lihat ya. Tuh ini dengan cairan ini untuk mempermudah mendormankan ini, kemudian juga mudah untuk mengaplikasikannya. Jadi saat mengaplikasikannya tinggal satu tangki semprot, kita bisa kasih 200 sampai 500 mili untuk penyemprotan ke bagian bawah ke tanahnya ya, untuk mengaplikasikan trichoderma ini supaya dia menyatu di dalam tanah ya, menyatu dengan bakteri dan makhluk hidup yang ada di tanah. Dia menjadi pengurai, membasmi plankton negatif jadi positif. Ini dari trichoderma. Jadi trichoderma ini pencegahan untuk akar putih, jamur, kemudian fusarium ini nih. Jadi yang ada kendala di tanaman alpukat, PR-nya akar putih ya, yang tahu-tahu mendadak mati. Terus di cabai biasanya fusarium. Nah ini karena mereka kan pasti menggunakan kompos kandang tuh. Nah itu kalau tidak dinetralisir dulu itu kan jadi dampak jamur ya. Nah tapi kalau kita bisa mengaplikasikan ini, insya Allah kita terbebas dari itu. Dipotong dulu, kecil-kecilin. Nanti jamur ini dia jadi kita potong kecil-kecil. Jadi kita tidak punya nasi sisa ya. Jadi nasi yang sisa pun bisa kita manfaatkan untuk trichoderma seperti ini dan bisa memperbaiki tanaman kita.
Kalau untuk jenis tanaman palawija, untuk perawatannya menggunakan trichoderma itu sebaiknya digunakan per setengah bulan ya. Per setengah bulan itu perawatan ini bukan disemprotin ke batang ya, tapi ke bawah ke tanahnya ya. Nah kalau untuk tanaman tahunan itu biasanya per 3 bulan ataupun per 2 bulan setengah untuk perawatan trichoderma ini. Tuh. Ya pengaplikasiannya juga nggak bisa cuma asal semprot ya, ataupun kocor sedikit gitu. Jangan, sebaiknya pakai dosis 500 sampai 1 liter per tangki. Nah, karena kan nggak mungkin spray ya, pasti kocor. Nah, begini. Ini nanti setelah udah selesai semua, kita tutup rapat, kita tunggu sampai 1 minggu ataupun 15 hari untuk proses mendormankan dari trichoderma jamur trichoderma yang kita buat dari nasi sisa ini tadi. Tuh. Oke teman-teman, sahabat tani, mungkin seperti itu prosesnya. Nanti kita review lagi saat pengaplikasian ya. Duma. Oke, terima kasih teman-teman semua. Teman-teman. Sahabat tani. Salam sukses. Salam sukses. Petani cerdas. Petani cerdas. Petani cerdas. Petani inovatif. Petani Inovatif dan kreatif. Inovatif dan Tip kreatif untuk masa depan yang lebih baik. Oke. masa depan yang lebih baik. Terima kasih. Terima kasih.